Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Mari bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami dan telah memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk dari hari ke hari kami pun juga boleh semakin mengasihi Tuhan. Meskipun tidak mudah, karena seringkali kami mungkin lebih memilih untuk lebih mengasihi diri kami sendiri ataupun hal-hal yang lain. Tapi ajarlah kami untuk kami mau menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Karena itu kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat hidup bertumbuh di dalam iman, pengenalan, dan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah bacaan dari Markus 12 ayat 28 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Itu adalah tema perenungan kita pada hari ini berdasarkan bacaan kita. Hal itu kita lihat bahwa di dalam Alkitab Tuhan pun memerintahkannya. Namun apa yang menjadi alasannya sehingga kita harus mengasihi Tuhan? Kita tadi sudah membaca dan tentunya bacaan kita pada hari ini adalah hal yang merupakan hal yang akrab, yang mungkin sudah sering kita dengar, yang biasa disebut sebagai hukum yang terutama, yaitu kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Mungkin banyak di antara kita yang merasa untuk memenuhi syarat ataupun tugas ini sangatlah sulit, karena sebagai manusia hati kita seringkali berubah-ubah. Bahkan jiwa kita, perasaan kita seringkali hanya mementingkan diri sendiri. Pikiran kita juga mudah teralihkan, dan kekuatan kita ini lemah, kita ini cepat habis. Kita memiliki keberadaan dunia yang menuntut banyak waktu, perhatian, dan energi, sehingga hasilnya kita sering gagal untuk berfokus pada Tuhan yang layak seharusnya untuk kita kasih sepenuh hati. Jadi keluarga damai, apa yang dapat kita lakukan untuk lebih mematuhi hukum yang terutama ini? Keluarga damai, hal ini seringkali mengasihi Tuhan Allah seringkali menjadi hal yang kita anggap sulit, karena terkadang kita hanya menganggap masalah kasih atau mengasihi itu adalah hal yang hanya bersifat perasaan. Namun kita dapat melihat bahwa yang namanya mengasihi Tuhan itu bukanlah hanya sekedar masalah perasaan, tetapi mengasihi Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah keputusan dari pilihan yang bisa kita ambil. Sehingga keluarga damai, apa yang dapat kita lakukan untuk lebih mematuhi hukum yang terutama ini? Keluarga damai, mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar masalah perasaan, namun juga adalah sebuah keputusan yang seharusnya kita ambil. Tuhan tidak mungkin memerintahkan sebuah hal yang tidak dapat kita lakukan. Kalau yang namanya mengasihi itu hanya sekedar perasaan, mungkin kita akan bingung. Wah, kan namanya cinta atau kasih itu tidak dapat dipaksakan. Bukankah itu semua adalah hal-hal yang sering perasaan itu adalah hal yang mungkin kita juga tidak tahu dari mana datangnya. Karena itu keluarga damai, kita belajar
bahwa mengasihi Tuhan bukan sekedar perasaan, namun sebuah keputusan yang harus kita ambil. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mengasihi Tuhan Allah dengan segala keberadaan kita itu tadi? Di dalam hubungan apapun, kasih itu dapat berkembang ketika kita menjadi orang yang mau belajar untuk mengenal dan menghargai orang tersebut. Karena itu merupakan sebuah titik awal bagi kita untuk mengasihi seseorang. Karena itu keluarga damai, apabila kita ingin menjadi orang yang bertumbuh mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mulai memberikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita, pemikiran kita, kekuatan kita, untuk kita mulai mau belajar mengenal dan menghargai Tuhan kita. Mari kita mulai untuk mengasihi Allah dengan kita mengenal siapa Dia, bagaimana kepribadiannya. Di dalam Alkitab kita juga dapat belajar tentang hal-hal yang Tuhan telah lakukan bagi umat Tuhan. Perjanjian Lama memberikan pandangan yang luar biasa tentang sifat Tuhan, kekuatannya, dan kasih-Nya. Namun, tidak hanya itu saja. Di dalam Alkitab, kita pun dapat belajar gambaran yang paling nyata yang seharusnya dapat kita pahami tentang Allah adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Saat kita mempelajari tentang siapa Yesus, karakternya, pengajarannya, dan tindakan Yesus di dalam kisah-kisah Injil, kita pun juga dapat belajar untuk mengenal Tuhan Allah dengan lebih jelas. Keluarga damai, alasan yang kedua untuk mengasihi Tuhan adalah jelas karena apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, melainkan melalui pribadinya Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dia telah menyelamatkan kita, semua orang percaya, dari kebinasaan yang kekal. Di dalam Kolose 1 ayat 12-13 berkata, kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan Allah dan dijadikannya sebagai anak-anaknya, sebagai ahli waris bersama Kristus. Keluarga damai, apa yang saat ini membuat Anda sulit untuk mengasihi Tuhan? Apa yang seringkali mengalihkan pikiran Anda, fokus Anda dari upaya-upaya atau usaha untuk mengenal Tuhan? Sudahkah kita sebenarnya memberikan usaha kita yang terbaik untuk mengasihi Dia? Sudahkah kita mengatur waktu dan jadwal-jadwal kita yang begitu sibuk untuk kita dapat duduk diam mengenal Dia, membaca firman-Nya, berdoa, berbicara kepadanya? Keluarga damai, percayalah, dengan melakukan segala upaya usaha ini, maka kita akan mendapati tentang ungkapan tak kenal maka tak sayang akan menjadi hal yang terbukti benar. Sebab ketika kita akan belajar mengenal tentang siapa Tuhan Allah, bahkan di dalam diri pribadi Yesus Kristus, kita akan mendapati seorang yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin ketika kita mengenal, berusaha mengenalnya, kita tidak jatuh cinta kepadanya. Keluarga damai, biarlah hidup yang mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita itu menjadi sebuah hal yang dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh benar-benar berkomitmen mengambil sebuah keputusan untuk mengasihi Tuhan, dengan kita pun menjadi orang yang berupaya dari hari ke hari untuk semakin mengenal Dia dan semakin rindu untuk dekat dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh belajar melalui firman Tuhan tentang perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap diri kami, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali sulit untuk melakukannya, karena kami menjadi orang-orang yang
memang cuek, tidak peduli. Kami tidak mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan karena kami begitu egois dengan diri kami sendiri. Tuhan, ajarlah kami untuk kami tidak menjadi orang-orang yang berpusat hanya pada diri kami, tapi kami mau semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ajarlah kami untuk mau duduk diam, membangun relasi hubungannya semakin intim, semakin dekat dengan Engkau saja. Sehingga dari hari ke hari cinta kasih kami pun boleh semakin bertumbuh pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.